Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun berada, semoga pada sehat-sehat. Masih ingat teman-teman analisa kita pada pair gold di hari Minggu kemarin? Oke, langsung aja kita akan bahas di sini teman-teman. Kita masuk ke time frame H4, di mana pada hari Minggu itu kita analisa teman-teman bahwa harga akan mengalami kenaikan teman-teman. Jadi nanti kalau naik pasti akan ada respon di zone ini saya katakan ya. Oke, kita perhatikan ini jelas ada respon teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadinya ada yang entry di area ini sell untuk retest, itu sangat oke teman-teman. Oke, kita akan lihat teman-teman, kenapa harga langsung masuk ke area 161 ini tanpa ada rejection di area yang kita maksud kemarin. Itu ada di time frame M15 ya kemarin ya. Nah, di sini teman-teman. Sebentar. Perhatikan area zone ini teman-teman. Kemarin kita analisa bahwa harga akan mengalami retest ke area ini ya. Itu di time frame M5. Kita masuk ke M5. Ini teman-teman, di sini lebih jelas. Analisa kita kemarin itu harga akan mengalami retest ya ke area zone ini. Ini area zone 161, ini area 261 menggunakan Fibo Musang dengan adanya dominan break yang ada di time frame M15 teman-teman. Tapi ternyata perhatikan harga langsung naik teman-teman. Apakah teman-teman tahu kenapa demikian? Setelah naik kita lihat di sini langsung masuk ke zone 161.8 teman-teman. Ini ada rejection memang dari zone area yang kita maksud. Ini ada rejection dari sini sampai ke zone ini. Ini cukup besar teman-teman. Kita coba cek. Nih ya, dari sini reject ke area ini teman-teman sampai ke 200 pip. Tapi perhatikan yang perlu kita bahas di sini adalah kenapa harga tidak jadi masuk ke area zone yang kita maksud teman-teman. Apakah teman-teman tahu? Boleh teman-teman pause video ini, coba temukan jawabannya teman-teman. Ya benar teman-teman. Jadi harga langsung mengalami kenaikan setelah rejection dari sini. Langsung naik teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada gap teman-teman. Inilah penyebab harga ini tidak mengalami retest. Karena zone area ini sudah tidak berlaku ketika open price di area ini teman-teman. Open price hari Senin atau kemarin ini langsung lompat ke zone ini. Jadi ini sudah tidak berlaku teman-teman. Ini sudah tidak berlaku untuk menghalangi harga naik. Ketika tadi tidak ada gap, ini open price di sini, maka akan retest mencari area SND terdekat lalu melakukan kenaikan teman-teman. Perhatikan ketika sudah naik, di sini ada rejection, itu area yang kita analisa di time frame H4 dan kita lihat reject, inilah yang menjadi penghalang harga untuk turun. Bukan yang ini lagi teman-teman, ini sudah tidak berlaku lagi. Naik lagi dan sekarang zone ini yang menjadi penghalang. Harga turun hanya sampai di area ini teman-teman. Nah itulah sebabnya kenapa harga di gold ini langsung mengalami kenaikan ke zone 161.8 teman-teman. Oke, yang penting sih kita pahami kenapa terjadi kenaikan, kenapa terjadi penurunan, itu aja yang paling penting. Di sini saya ada entry teman-teman, kita akan bahas kenapa saya open sell di sini. Yang pertama sudah jelas saya menggunakan zone entry 161.8. Ketika harga masuk ke zone 161.8 atau 261.8 itu akan selalu ada rejection teman-teman. Jadi di sini saya sudah masuk TP satu layer ini. Saya ambil take profit di area zone ini teman-teman. Ini area zone sekitar 60 pip. Saya ambil TP kedua ini, saya hanya open 2 layar aja. Ini sekitar 1300 poin teman-teman, atau 130-an pip. Itu rejection dari zone entry 161.8. Nah triknya untuk menggunakan zone ini sudah sering saya share teman-teman. Jadi gampang aja, kita coba cek. Langsung kita cek teman-teman, zone entry 161 ini ada apa sebenarnya.
Nih ya, kita langsung tandakan area zone entry ini. Kita masuk ke sebelah kiri. Nah, inilah yang mendukung teman-teman. Drop, base, drop. Itulah sebabnya kenapa saya gunakan area ini untuk open sell. Untuk mengambil scalping 60 pips, 50 pips itu sudah sangat bagus teman-teman. Jangankan 50 pips, 30 pips saja untuk scalping itu sudah bagus. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan zone entry 161.8 ini barengi dengan adanya pendukung supply area atau support area teman-teman. Itu pasti akan reject. Tapi pastikan teman-teman entry itu di ujung teman-teman. Di dalam zone entry ini. Ini ada zone entry nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi sangat simpel. Untuk harga di XAU ini masih berpotensi naik teman-teman. Ini hanya reject. Reject sementara teman-teman, akan tetap melanjutkan kenaikan. Kita akan lihat potensi kenaikan sampai nanti di area resisten yang di atas ini. Inilah area yang akan dikejar. Kita akan perkecil lagi di time frame H4. Inilah zone area yang akan dikejar. Harga berpotensi masuk ke area 261 ini teman-teman. Ini adalah zone 261. Jadi kalau teman-teman mau open posisi buy ini masih memungkinkan teman-teman. Ini saya open sell hanya mengambil rejection untuk scalping teman-teman. Oh iya teman-teman, ini sekedar kita sharing. Saya akan sharing sedikit agar bagaimana caranya kita bisa cepat mahir analisis dimulai dari nol teman-teman. Nah, itu simpel aja sebenarnya untuk kita bisa mahir analisa ini. Ini sebagai contoh teman-teman, kita langsung aja analisa. Ini harga masih berpotensi retest, jadi perhatikan aja zone area yang menghalangi teman-teman. Lihat aja potensi ini. Ini masih berpotensi di break ya. Jadi ketika nanti ini di break, kita lihat lagi di bawah teman-teman. Ini ada demand area yang masih fresh. Pastinya ketika harga masuk ke zone yang masih fresh teman-teman akan tetap ada respon. Baik itu nantinya akan di break, tetapi yang pasti ketika pertama kali masuk ke zone ini akan tetap ada reject teman-teman. Dan ketika reject, kalau harga memang kuat turun maka akan tetap di break. Nah, lihat lagi nanti potensi yang muncul di area ini. Kalau ada setup buy teman-teman, bisa kita lakukan open buy nanti di sini. Karena potensi harga di XAU masih akan melanjutkan kenaikan teman-teman. Kalau ini break, maka lihat lagi ada zone area di bawah ini. Ini juga di mana area masih fresh dan kita bisa gunakan ini juga sebagai area teman-teman, area untuk memantau apakah nanti di sini ada setup buy. Kalau ada bisa kita gas teman-teman. Nah, tipsnya adalah seperti ini. Ketika teman-teman ingin biar cepat mahir, silakan teman-teman analisa di pair apa aja. Misalnya kita buka euro, kita akan coba. Jadi teman-teman, tipsnya adalah kita tidak harus open posisi ketika kita belajar analisis teman-teman. Tetapi cukup teman-teman tandakan ketika teman-teman analisa suatu harga ini atau market ini, tandakan aja misalnya nanti di sini akan terjadi rejection misalnya. Jadi teman-teman langsung aja misalnya tandakan area-area yang menghalangi harga untuk turun, atau kalau teman-teman menganalisa harga masih akan naik, teman-teman harus tentukan nih di mana nih zone entry yang tepat. Tapi tidak harus melakukan open posisi teman-teman. Kenapa tidak harus melakukan open posisi? Saya harap teman-teman harus benar-benar mahir dulu baru melakukan open posisi. Karena trading ini menyangkut kerugian teman-teman. Ketika asal-asal open posisi dan belum mahir, kita sama aja buang duit teman-teman. Jadi maksud saya, teman-teman bisa dulu lakukan seperti ini. Tentukan zone entry, tentukan kemana harga nanti bergerak. TP-nya misalnya teman-teman bisa tandakan seperti ini, nanti harga akan masuk ke sini. Nah, tapi nggak usah open posisi teman-teman.
beberapa jam kemudian setelah siap analisa, teman-teman bisa teman-teman close dan lihat beberapa jam lagi. Apakah berhasil analisa teman-teman atau tidak? Seperti itu, teman-teman. Jika tidak berhasil, teman-teman harus koreksi lagi, teman-teman. Kenapa terjadi, misalnya ini turun terus? Kenapa terjadi seperti itu? Ketika teman-teman berhasil analisa ini, di sini naik, ini TP teman, level 1, ada kepuasan tersendiri, teman-teman. Lakukan setiap hari backtest terus, lakukan analisa terus, teman-teman, sesering mungkin teman-teman harus masuk market dengan cara tersebut, teman-teman. Tidak harus open posisi, tapi berikan tanda di sini zone entry saya. Nanti harga akan naik ke area ini. Nah, harus bisa seperti itu, teman-teman. Harus kita tahu atau kita melalui analisa kita, harusnya harga itu ke sini. Kalau tidak terjadi sampai ke area ini, itu penyebabnya apa? Itu harus bisa kita ulas kembali, teman-teman. Itulah salah satu trik yang cukup ampuh menurut saya, karena saya juga melakukan hal tersebut ketika saya di masa-masa belajar, teman-teman. Tidak harus open posisi di realnya, tapi cukup tandakan area zone entry, dan kemana harga akan bergerak. Saat gagal, kenapa terjadi tersebut? Kenapa tidak sesuai dengan analisa saya gitu, teman-teman? Itu salah satu tips saja, teman-teman. Nah, untuk top down analysis itu sudah kita share di video sebelum ini. Teman-teman jika cocok dengan cara analisa yang simpel itu, bisa teman-teman adopsi. Ketika tidak cocok, semoga bisa menambah wawasan untuk kita, teman-teman. Nah, untuk yang di XAU ini kita akan lihat nanti. Kalau ada setup untuk buy lagi, saya akan open buy lagi, teman-teman. Tapi ini masih akan saya hold position dan ini sudah saya pasang SL. Oke, jadi nanti kita akan lanjut kembali, teman-teman. Kita kembali lagi, teman-teman. Di sini kita lihat di H1 untuk zone area ini, kita lihat ini sudah berhasil break dan kita lihat tetapi harga melakukan kenaikan tadinya ke zone area ini, teman-teman. Maka kita akan cek dulu kenapa boleh terjadi seperti ini ya. Ini area masih fresh, kita lihat langsung di reject, teman-teman. Tetapi kenapa melakukan kenaikan, teman-teman? Sementara di sini mengalami break. Jadi sumbu candlestick inilah yang membuat seperti itu, teman-teman. Ketika rejection dari area zone ini turun, inilah yang membuat harga di reject, teman-teman. Walaupun di sini sudah break, kita akan lihat di time frame kecil ya. Ini, teman-teman. Jadi zone-nya sebenarnya dari area ini ya, melalui time frame M15 ini. Nah, itulah sebabnya kenapa harga di reject, teman-teman. Dan kita lihat juga sumbu-sumbu candle ini menjadi pendukung atau penolak harga, teman-teman. Nah, itulah sebabnya kenapa harga langsung mengalami kenaikan di zone ini. Dan kita lihat ini rejection dari area ini, teman-teman. Jadi untuk open posisi harus ada konfirmasi terlebih dahulu, teman-teman, untuk buy. Dimana untuk harga membuat kenaikan harus mampu closing zone area ini. Selama zone ini tidak bisa berhasil di break, maka harga tidak akan bisa mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi di sini masuk ke SL profit, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi saya pikir sampai di sini aja dulu untuk video hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.